Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 8 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Korintus pasal yang ke-15. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Juga kami terus mengalami berkat Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, yang sebentar kami akan bersama-sama merenungkannya, memahaminya. Biarlah Engkau yang memampukan untuk semuanya itu. Lebih dari semua itu, Engkau yang menuntun kami untuk kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membacakan bahan perenungan kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang 11 dari 1 Korintus 15. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sudah pernah melihat batu karang yang berada di tepi laut. Batu karang itu tetap berdiri kokoh sekalipun ombak besar menghantamnya. Gambaran mengenai batu karang inilah yang kerap dipakai untuk melukiskan cara orang Kristen dalam menjalani realitas. Jemaat di Korintus sedang bimbang terkait dengan berita kebangkitan Yesus. Sungguhkah Yesus bangkit? Bagaimana mungkin seorang yang sudah mati dapat bangkit kembali? Siapa yang membangkitkannya? Apakah ada saksi terpercaya atas peristiwa kebangkitan tersebut? Kalau ada, berapa banyak? Untuk menjawab pertanyaan itu, Paulus mengajak jemaat di Korintus yang kepadanya Rasul Paulus menuliskan surat, ya,
agar kembali pada Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Paulus mengatakan kepada mereka agar jangan bimbang tentang kabar kebangkitannya, karena Paulus sendiri juga merupakan saksi dari peristiwa kebangkitan itu. Kita hidup dalam konteks yang sangat jauh dari peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi kita mungkin saja mengalami kebimbangan serupa seperti yang dialami oleh jemaat di Korintus, khususnya mengenai peristiwa kebangkitan. Kita bisa saja bimbang pada kuasa kebangkitan itu sendiri. Kita mungkin bertanya-tanya, betulkah kebangkitan Yesus berkuasa menyelamatkan dunia dari dosa? Jika iya, mengapa masih banyak kejahatan? Mengapa orang Kristen masih mengalami penganiayaan sampai sekarang? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan pergumulan yang seringkali muncul dalam kehidupan orang percaya. Kebangkitan Yesus memang memiliki kuasa. Ini adalah inti dari iman Kristen. Akan tetapi bukan berarti kuasa kebangkitan itu langsung menghalau segala tantangan orang percaya di dalam kehidupannya setiap hari. Justru tantangan tetap diperlukan agar iman orang percaya semakin teguh dan tegar menghadapi segala tantangan yang dialaminya. Kuasa kebangkitan Yesus harus meneguhkan kita seteguh batu karang, sehingga dalam menghadapi tantangan iman, sungguh mereka boleh mendapatkan kekuatan. Kuasa itu mesti memantapkan iman orang percaya seperti batu karang yang kokoh dan kuat walaupun dihantam badai ombak yang sedemikian dahsyat. Pada situasi seperti itulah kuasa kebangkitan Yesus yang sungguh nyata betul-betul dialami oleh orang percaya. Kuasa kebangkitan, orang Kristen mempunyai kekuatan yang besar untuk tetap berdiri dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus. Karena memang Tuhan telah memberikan jalan keselamatan kepada manusia yang berdosa hanya melalui Yesus Kristus. Dan kuasa kebangkitan Yesus itulah yang memberikan orang-orang percaya tetap teguh walaupun banyak sekali tantangan iman yang harus dihadapinya. Dan percayalah, apa yang ditabur setiap orang percaya, walaupun tantangan sedemikian berat, itu semua tidak akan menjadi sia-sia. Kalaupun rasul-rasul waktu itu mengalami penderitaan, tetapi kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberikan semangat kepada rasul-rasul yang menyaksikan langsung kebangkitan Yesus, sehingga mereka tetap memberitakan Injil walaupun banyak penganiayaan. Dan alhasil tumbuhlah jemaat Tuhan dari masa ke masa sampai saat ini. Dan kita pun yang masuk dalam murid-murid Kristus, yang masuk dalam rencana kerajaan Allah, kita pun diberikan satu kehormatan untuk senantiasa bersemangat menjalani kehidupan dan memberitakan kabar kebenaran kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang boleh mengenal keselamatan di dalam Kristus. Dan biarlah semua orang yang mendengar dikaruniai Roh Kudus supaya diberikan kelembutan hati untuk mereka juga boleh mengenal, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita senantiasa diteguhkan imannya dan senantiasa hidup taat dalam mengikut Kristus, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memberkati banyak orang sampai akhir hayat kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Yesus. Dalam pembacaan firman ini, iman kami semakin diteguhkan bahwa Yesus datang menebus kami orang berdosa, dan kebangkitan Kristus memberikan spirit dan semangat. Oleh karena kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan memberikan kami tetap teguh dan bertahan menghadapi tantangan iman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.